Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah alim yang berbahagia, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam kami sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang selalu kita nantikan syafaatnya besok dari kemudian. Jamaah kajian yang berbahagia, kajian pada hari ini materinya masih nyambung kajian-kajian kita sebelumnya, yaitu terkait terhadap penguatan akidah. Hari ini yang akan kita kaji adalah tentang doa-doa yang dipandu oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan doa-doa ini nanti tentunya kita bisa melaksanakan sehingga apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW bisa kita dapatkan. Jemaah taklim yang berbahagia, faslun fil adiyat, pasal tentang doa-doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, idza dakhaltal masjid fabda birijlikal yumna watlu birijlikal yusra. Rasulullah memandu kepada kita tentang perilaku-perilaku yang terkait terhadap harapan-harapan kita. Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ketika kalian masuk masjid, maka mulailah dengan kaki kanan, birijlikal yumna, maka dengan kaki kanan. Ini kelihatannya sederhana dan sepele sekali ketika kita mau masuk masjid. Padahal ini panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan juga ketika kita di mana saja, kapan saja kita selalu masuk dan keluar masjid. Ini dipandu oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan, kalau kalian masuk masjid, maka dengan kaki kanan dulu yang kita langkahkan ketika masuk masjid. Niatnya sunnah Rasulullah. Kemudian ketika kita keluar dari masjid, maka kaki kiri yang kita langkahkan dulu ketika kita keluar dari masjid. Ini perintah Rasulullah, ini sunnah Rasulullah yang disampaikan pada Sayyidina Ali. Ketika kita melaksanakan ini, maka kita melaksanakan sunnah Rasulullah. Hal ini adalah ada ilmunya. Kalau kita sembarangan, ya kita nggak dapat apa-apa. Akan tapi kalau kita mengikuti panduan oleh Rasulullah, maka kita akan mendapatkan pahala sunnah Rasulullah. Ini sederhana sangat, sederhana sekali. Mungkin kita sering lupa, maka kita harus perhatikan bagaimana ketika kita sudah mau masuk masjid, kita harus tahu persis bahwa Rasulullah memandu kaki kanan dulu yang kita langkahkan untuk masuk masjid. Ketika kita keluar dari masjid, maka kita kaki kiri dulu. Nah, inilah panduan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, agar supaya kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
Bagaimana kita sampai sekarang ini tentang hal ini perhatian kita? Sudah bisakah kita laksanakan hal seperti ini anjuran Rasulullah? Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Yang jelas satu titik ini, kajian kita ini adalah Rasulullah sangat dan sangat memandu kepada kita ketika kita mau masuk masjid, kaki kanan dulu, dan ketika kita keluar dari masjid, maka kaki kiri dulu. Ini panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jemaah taklim yang berbahagia, Rasulullah memandu lagi ya Aliyu, alaika bisurat Yasin, bisurat Yasin. Ay wajib alaika, wajib untukmu ya Ali membaca surat Yasin. Kembali lagi bahwa Sayyidina Mustafa ini adalah sepertinya untuk Rasulullah, untuk Sayyidina Ali, tapi umumnya untuk kita sekalian. Jadi khas lillah. Sepertinya khusus untuk Sayyidina Ali, tapi umum untuk kita semua sebagai umat Rasulullah SAW. Kita diwajibkan membaca surat Yasin. Kapan kita membaca surat Yasin? Panduan yang Rasulullah berikan, sobahan wa masa, tiap pagi dan sore. Kita yang tahu kapan kita bisa melakukan membaca surat Yasin di pagi hari dan kapan kita bisa membaca surat Yasin di sore hari. Misalnya pagi hari setelah sholat subuh misalnya, kita bisa menyelesaikan membaca surat Yasin, dan mungkin kita habis sholat maghrib atau habis sholat asar kita bisa membaca surat Yasin. Jadi ketika pagi kita laksanakan, sore bisa kita membaca surat Yasin. Karena ini panduan yang Rasulullah berikan kepada kita. Bagaimana kita sampai sekarang ini? Bisa enggak kita melaksanakan panduan-panduan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita? Kita nyisipkan waktu sejenak ketika habis sholat subuh, misalnya di pagi hari, kita membaca surat Yasin. Kemudian nyisipkan waktu sejenak setelah sholat asar, kita membaca surat Yasin. Karena ini apa? Ada hikmah-hikmah yang besar yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita melaksanakan, kalau kita membaca surat Yasin di waktu pagi dan sore, fa inna man qara'a kadzalika kana fi amanillah. Tiap orang yang membaca surat Yasin di pagi hari dan sore hari, kalau itu kita bisa laksanakan sesuai anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita dijamin oleh Allah di dalam keamanannya. Maka dalam hidup dan kehidupan kita adalah selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, fi amanillah. Jadi kita dijamin oleh Allah dalam keamanannya. Ini Rasulullah yang bocorkan kepada kita. Kalau kita membaca surat Yasin di pagi hari dan kita membaca surat Yasin di sore hari, ini kita dijamin oleh Allah dalam menapaki hidup ini, selalu kita dijaga oleh Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak menemui hal-hal yang sangat membahayakan dalam diri kita. Ini juga sederhana sekali. Sampai sekarang apa yang sudah kita lakukan? Tentunya yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Pernahkah kita melakukan itu? Pernahkah kita membaca surat Yasin ketika pagi hari dan sore hari? Kalau kita mendambakan selalu dalam kehidupan kita di lindungan Allah, dalam lindungan Allah, maka kita membaca surat Yasin di pagi hari dan sore hari. Ini sederhana sekali, tapi ini penting. Memang gampang untuk diucapkan, mudah dihafalkan, tapi untuk pelaksanaannya segitu beratnya. Kadang-kadang kita ini keburu-buru mau melaksanakan kegiatan-kegiatan di pagi hari, sepertinya nggak sempat. Padahal surat Yasin itu paling berapa menit kita bisa menyelesaikan baca surat Yasin. Karena keburu-buru sehingga tidak sampai membaca surat Yasin. Sore hari juga begitu. Mungkin kelelahan dan sebagainya sehingga kita melupakan. Maka kesempatan kajian ini untuk bahan perenungan bagaimana kita selama ini dalam kehidupan kita. Kalau kita mendambakan
di dalam lindungan Allah, maka surat Yasin jangan ditinggalkan di sore hari dan di pagi hari. Lalu kita membaca itu. Karena ini bocoran yang disampaikan oleh Rasulullah. Dipandu oleh Rasulullah SAW agar supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah kajian yang berbahagia. Juga Rasulullah SAW memandu kepada kita. Ya Aliyu, kata Rasulullah, man qara'a suratul Hasyr kullu lailatin kafa syarat dunya wal akhirah. Ya Ali, siapa orangnya yang membaca surat Al-Hasyr setiap malam, maka Allah menjaga jahatnya dunia dan akhirat. Kejelekan dunia dan akhirat itu dijaga oleh Allah. Ini juga sangat dahsyat sekali. Kita membaca surat Al-Hasyr, satu surat Al-Hasyr, kemudian kita dijaga oleh Allah dari keburukannya dunia dan akhirat. Masya Allah. Ini luar biasa. Kalau kita renungkan yang sangat dalam, hanya surat Al-Hasyr, jaminan yang Allah berikan kepada kita yang sudah dibocorkan oleh Rasulullah, dipandu oleh Rasulullah, adalah bisa membuat menjaga diri kita dalam kehidupan di dunia sekarang ini maupun menjaga kehidupan kita ada di akhirat. Ini dijaga oleh Allah SWT karena yang menjamin Rasulullah SAW. Hanya membaca surat Al-Hasyr. Tidak panjang surat Al-Hasyr. Paling berapa menit kita bisa selesaikan dengan baca tartil dengan ikhlas. Kemudian Allah akan menjamin kita untuk menjaga dari kejahatan dunia dan kejahatan akhirat. Keburukan dunia, keburukan akhirat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga kita sederhana sekali. Bagaimana diri kita sekarang ini? Ada beberapa poin tadi yang diamanahkan oleh Rasulullah, yang dipandu oleh Rasulullah. Kita berupaya untuk bisa melaksanakan. Tentunya kita sangat mengharap dalam kajian ini kita diberikan kekuatan Allah bisa melaksanakan panduan-panduan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga memandu kepada kita. Ya Aliyu, man qara'a suratul Baqarah lailatul Jum'ah tala'a lahu nurun ma bainas sama'i sabi'ah ila tahtil ardin. Ya Ali, orang yang membaca surat Baqarah pada malam Jumat, maka orang itu akan terlihat nur, akan kelihatan nurnya, cahayanya mengeluarkan cahaya, dan bisa dilihat antara langit yang ketujuh sampai ke tahtal ardin, sampai ke bumi. Jadi kalau kita membaca surat Al-Baqarah, satu surat Al-Baqarah saja, itu Allah memberikan kepada kita nur, cahaya yang akan terlihat dari langit ketujuh sampai dasar bumi akan terlihat. Segitu hebatnya surat Al-Baqarah. Malam Jumat, berarti seminggu sekali kita akan baca surat Al-Baqarah ini. Itu diri kita akan memancarkan nur sampai ke langit ketujuh, sampai ke dasar bumi. Ini dipesan oleh Rasulullah SAW, khususnya untuk Sayyidina Ali, tapi umumnya untuk kita semua. Coba kita renungkan, pernahkah kita melakukan itu? Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Teman-teman yang berbahagia, berapa titik itulah perenungan kita pada kajian kali ini. Tentunya kita mengharap mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melakukan panduan-panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, sehingga apa yang diharapkan kita akan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.